Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, jamaah yang hadir di studio dari mana? Mana tepuk tangannya, Masya Allah. Tanya juga yang di sebelah sini dong. Sama dua-duanya. Ibu. Sama dua-duanya, kiri kanan. Masya Allah. Jamaah. Mau jadi orang kaya orang miskin? Mau masuk surga apa neraka? Kalau masuk surga sendiri apa rame-rame? Gak enak sendiri. Ibu datang ke sini sendiri juga bengong, pelanga pelongo ya Bu ya. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih ya, sebelum kita bahas tema kita hari ini, ada sebuah berita yang sempat viral nih tentang seorang wanita menjadi korban pelecehan di dalam masjid. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bengong? Saya minta komentarnya. Nggak nyangka itu di masjid lagi sholat, dan tindakan apaan? Tidak akan dibenarkan di tempat manapun, apalagi di tempat yang sangat mulia. Ingat ya, ada penguasaan Allah. Ingat, ketika kita menghinakan satu tempat, berarti kita sudah menghinakan atas apa yang Allah muliakan. Di masjid itu kita harus memuliakan dengan salat sunat tahiyatul masjid, membaca doa, berzikir, kalau bisa menutup aurat dan sebagainya. Ya Allah, ini malah melakukan pelecehan. Berarti para wanita juga harus punya ilmu bela diri. Nah pertanyaannya kalau kayak gitu tuh Ustaz tuh, pada saat dilecehkan lagi sholat, dibatalin atau lanjut sholat? Dibatalin. Oh. Kan sholat bisa masih diganti nanti. Oh iya. Ini kan menyangkut harga diri dan kemuliaan. Dan hati-hati juga nih, buat kita semua, jangan mengatakan saya lagi sholat mau diapain pun, nggak bisa merawat. Enak aja. Yang berkaitan dengan nyawa dan ini hati-hati. Tahu nggak? Kata Ustaz Syam menonton videonya. Itu kan dia kan pakai tudung mukanya, ya kan? Pas giran keluar dibuka, ada CCTV juga di depan. Ketahuan lah orangnya akhirnya. Langsung ketangkep. Iya. Tahu Sasam? Tetangganya. Iya, makanya nauzubillah. Jamaah. Bu, seneng gak Bu kalau nanti kumpul sama keluarga di surga? Senang gak? Amin. Senang gak kalau kita ketemu di surga nanti? Iya seneng lah. Satu dulu. Saya tetap jadi MC kan, tetap di sana ya. Jadi host tetap di sana. Tapi ini Masya Allah luar biasa. MC kayak undangan aja. Master seremoni itu artinya. Ustadz, nih kalau kita bicara masalah pengen ketemu keluarga, bereuni sama-sama di surga. Tapi kalau di dunia masih saling menyakiti, nggak mau memaafkan keluarga, bagaimana kumpul di sana Bu? Ada ya Bu ya yang keluarganya ngakur ya Bu ya? Ada pasti ya? Bukan cuma di sinetron. Jamaah nonton ini ternyata banyak yang nyatat loh. Kemarin ketemu nenek-nenek banyak catatannya. Ya Allah. Makanya kesampaian dulu tema kita hari ini apa? Tema hari ini adalah reuni keluarga di surga. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih yang saya mau kasih lihat. Jangan bikin takut-takut deh. Enggak, ini tentang pasangan suami istri Ustaz. Tapi dia bertengkar ya, pasangan suami istri bertengkar, tapi takut ketahuan anggota keluarga lainnya. Jadi dia bertengkar cuma berdua doang, yang lain nggak boleh tahu. Nah ini dia tayangannya. Cara bertengkar ini. Cara berantemnya bisik-bisik. Tapi kita kan gak lagi berantem. Ya, tapi kita tek aja. Kalau gitu Ustaz yang gimana nih kalau semua orang pengen ketemu keluarganya di surga? Kalau di dunia aja masih saling marah, saling benci, bisa nggak ketemu lagi? Jangan bisik-bisik. Ini kan orang mau nonton. Iya. Kita mau jelasin. Iya. Biar nggak berisik, biar nggak tetangga nggak tahu. Silakan Ustaz Syam menjelaskannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, silakan buat Ustaz Syam. Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka dengan membaca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله جنات عدن يدخلونها
صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Surga yang dimasuki olehnya orang-orang soleh dari ayahnya, dari pasangannya, dan dari keturunannya. Dari sini kita lihat bahwasanya ayat ini menggambarkan bahwa masuk surga bisa reuni keluarga, dari yang atas ke bawah, dari yang tengah ke samping kepada pasangan, maka semuanya bisa reuni keluarga. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya wafatnya dan silaturahimnya belum disambung kembali? Misal ada seorang anak yang tidak senang sekali sama orang tuanya, lalu ternyata orang tuanya wafat, si anak ini habis mutusin silaturahim, apakah masih bisa reuni keluarga? Masih bisa, dengan syarat apa? Si anak masih hidup, lalu si anak memperbanyak istighfar untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bencinya dihilangkan. Mungkin waktu masih hidup masih benci, tapi setelah wafat dia baru tersadar, tidak mungkinlah aku ada di dunia ini kalau bukan karena bapakku. Tak mungkinlah aku hidup di dunia ini kalau bukan karena ibuku. Walaupun mereka tidak sempurna, kesalahan mereka besar kepada saya, tapi tetap mereka penyebab saya ada di dunia ini. Maka dia istighfarkan untuk orang tuanya. Dia setiap hari membaca Allahumma ufirli wali walidayya, Allahumma ufirli wali walidayya. Dia istighfarkan, maka diangkat derajat orang tuanya nanti di surga, serta sang anak juga dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Masya Allah, senang banget pasti kita kalau udah ngumpul lagi sama keluarga di sana ya Ustaz Syam ya. Syaratnya di ayat 24 tadi, salamun alaikum bima sabartum, harus sabar. Jadi kalau diputusin silaturahim, sabar untuk nyambung. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah mau masuk surga? Kan di surga nggak ada nenek-nenek. Gimana tuh Bu? Nanti di surga dimudahin lagi semuanya. Terus kalau udah muda semuanya, gimana ketemu sama saudara-saudara? Kira-kira kenalin gak Bu? Kalau bapak kita mungkin ada fotonya zaman dulu ya. Wah kita kenal, wah ini ayah kita. Kalau kakek-kakek kita bingung. Terus anak juga, cucu kita, mungkin anak kita kenalin cucu kita kenalin gak kira-kira di sana? Nah terus bagaimana nih? Kita ketemu sama siapa aja kalau di surga itu? Kalau seandainya kita semua sama keluarga. Terus apa aja batasan-batasannya? Kan karena semua umur semuanya sama di sana. Coba kita tanya sama Habib Usman, Bib. Mohon izin dijawab, Bib. Fadol, Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ketika seorang hamba bertanya kepada gurunya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zaman sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kumpul gak sini sama keluarga kita, saudara kita? Kita sering tanya sama guru kita, dan sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, dan kita sering kali bertanya, mungkin gak kita nih ketemu ya sama orang tua kita atau keluarga kita yang kita cintain. Bahkan Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba'atuhum, yang dimana mereka itu diikuti. Mereka diikuti daripada siapa? Dzurriyyatuhum, mereka keturunan mereka, bersama mereka berjalan bersama-sama biiman, dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakeknya, bapaknya, keluarganya
itu berkumpul. Bukan hanya kakek, bapak ataupun orang tuanya. Mereka akan berkumpul. Yang dimana mereka itu temannya, saudaranya, orang yang mereka cintai bisa berkumpul. Mereka bareng dalam surganya Allah Subhanahu wa taala biiman, dengan keimanan. Bahwasanya apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka keluarganya berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya berkumpul, keluarganya berkumpul, orang yang dicintai bisa berkumpul kalau mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau mereka masuk ke dalam surganya Allah, mereka akan melihat, berjumpa. Untuk apa? Untuk bercengkrama, bercerita dulu ya begini ya, waktu di dunia seperti ini. Ada ceritanya, ada kisahnya, ataupun ada obrolan-obrolan penghuni surga yang dimana mengatakan, alhamdulillah kita dulu sholat 5 waktu. Ustaz Maulana, alhamdulillah kita ketemu di surga. Mas Madli ketemu di surga. Ustaz Sam ketemu surga. Ini nanti ajak kita harapkan ke surga ya. Oh iya, Masya Allah. Makasih ya banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib. Bukan keturunan Nabi. Saya mau tanya nanti kalau kita ketemu lagi di surga, Ustaz Maulana bentuknya kayak gimana ya? Bentukan saya sebelum saya nikah tahu. Oh, Nikahnya masih kurus dong. Ya, saya kan waktu itu nikahnya umur 34. Orang penghuni di surga kan usianya 33. Oh, giginya lengkap gak kira-kira ya? Lengkap. Oh, lengkap ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang reuni keluarga di surga. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kan saya kayak di foto yang dulu.